ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil. Pembacaan Injil terambil dari Injil Yohanes 15 ayat 1 sampai yang ke-8. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya serta melakukannya dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Akan dilayankan persembahan pujian dari adik-adik sekolah minggu GKJ Nusukan. Dipersilahkan.
Terima kasih diucapkan pada adik-adik sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan tumbuh kembang adik-adik sekalian. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, selamat pagi. Masih ingat nama saya? Siapa tahu lupa. Ya, saya Yuda Adi Putra dari GKJ Rewulu. Nah, mungkin ada yang belum tahu. Ibu, Bapak, saya mengajak kita jalan-jalan sebentar ke GKJ Rewulu. Mau ya? Ya, saya cuplikan video 1 menit kok, enggak lama. Melihat nuansa GKJ Rewulu. Ya, itu tadi sedikit gambaran tentang GKJ Rewulu ketika Rioyo unduh-unduh. Meskipun ini Minggu Paskah, tapi saya pakai pengantar Rioyo unduh-unduh. Kira-kira kalau di GKJ Nusukan unduh apa, Ibu Bapak? Unduh Wing Pakarti? Ya, tadi ada Rioyo unduh-unduh, di sana ada persembahan yang dilakukan dengan hasil bumi. Salah satu hasil bumi tentu ada buah-buahan, ada hewan-hewan juga. Dan pagi ini menarik karena Tuhan Yesus menunjukkan, mengklarifikasikan, mendeklarasikan dirinya sebagai akulah pokok anggur yang benar. Berarti kalau Yesus pokok anggur yang benar, ada yang tidak benar. Nah, kira-kira latar belakangnya seperti itu. Yesus tidak ujuk-ujuk ini kenapa ya? Tidak tiba-tiba langsung bilang akulah pokok anggur yang benar. Tetapi ada latar belakang di mana Yesus diperhadapkan dengan berbagai macam kondisi, ajaran, dan itu momen-momen terakhir di mana Yesus berjumpa dengan murid-muridnya. Ada deklarasi akulah terang. Di Yohanes kan bahasa-bahasanya puitis. Dan bahasa-bahasa puitis ini kadang penafsirannya bisa saja beragam. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, memperhatikan bacaan kita tadi, saya jadi teringat waktu ketika sekolah minggu. Saya harap di GKJ Nusukan juga ada lagu ini. Yesus pokok, tinggallah di dalamnya. Ada ya? Dan yang paling menarik adalah liriknya yang terakhir. Yesus cinta, ku cinta, kau cinta dia. Tapi D-nya besar atau kecil ini? Besar ya. Nanti malah jadi cinta segitiga. Tapi menariknya, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Itu relasinya tidak hanya Yuda dengan Gusti Yesus, tidak hanya Yuda dengan Tuhan, tetapi Yuda dengan sesama. Nah, ini yang menarik ketika kita refleksikan, menyatu, bukan benalu, bukan parasit. Saya mempersiapkan beberapa kepean di PPT. Nah, saya mengawalinya dengan kisah Filipus. Filipus tadi dalam sebuah perjalanan, dia dalam kondisi tertekan karena Saulus, tapi dia diminta oleh Roh, bangunlah dan berangkatlah ke selatan. Bangunlah dan berangkatlah ke selatan.
tidak ada kejelasan, meh nondi, mau ngapain, disuruh seperti apa, persiapan apa, tidak ada. Tapi langsung bangunlah, berangkatlah. Perlu diketahui Ibu Bapak bahwa Filipus ini dulunya dia adalah pelayan meja. Kalau bahasa sekarangnya adalah diaken. Jadi bukan penatua. Kan murid-murid Yesus juga dibagi menjadi pelayan firman, pelayan meja. Dengan kondisi seperti itu, Filipus tidak bertanya saya harus kemana, saya ngapain, tapi dia langsung berangkat. Ini menjadi penting ketika memperhatikan bagaimana kita merefleksikan apa yang menjadi perintah Tuhan, kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Bangunlah dan berangkatlah menjadi respon. Ketika ada suatu perintah, memang penting untuk mempertanyakan kembali. Janjane gue ngopo? Apakah ini berdampak bagi saya? Apakah ini menguntungkan saya? Atau hanya tidak ada kejelasan? Karena kita hidup di era yang modern, mungkin kejelasan ini menjadi penting. Ibu bapak dan saudara-saudara, perjumpaan Filipus itu dilakukan dengan sida-sida. Sida-sida itu apa? Dia pelayan di istana, bukan orang biasa, orang yang punya kedudukan. Nah, itulah yang menjadi percakapan di mana sida-sida itu ingin dibaptis. Kisah itu menjadi keteladanan yang bisa kita refleksikan di mana Filipus langsung tertuju pada apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudara, bacaan mengenai Yesus adalah pokok anggur yang benar, hendak menunjukkan bagaimana dan siapakah Yesus. Yesus adalah sumber dari kehidupan kita, beriman kita. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting. Kata kunci pentingnya adalah bagaimana ada kepercayaan. Kepercayaan yang dibangun antara pokok dan ranting ini bukan hanya kepercayaan yang sekedar tahu. Saya punya teh ibu bapak. Teh ini manis. Ibu bapak percaya? Seperti itu pada pokok anggur yang benar. Jadi percayanya bukan hanya karena tahu ini teh ini manis, tapi teh ini sudah kapan meleh mau bebas khotbah. Guyon ibu bapak. Ibu bapak dan saudara-saudara, dalam tumbuhnya pokok anggur yang benar ini ada keyakinan, kepercayaan kita pada Yesus yang bukan hanya tahu saja, tapi kita mengalami karena Yesus sendiri adalah sang sumber kehidupan kita. Akulah pokok anggur yang benar, di mana ranting-rantingnya adalah kita, dan kita memberi banyak buah karena kita punya sumber. Yang sering menjadi pertanyaan adalah sama-sama ranting, sama-sama kita dari pokok yang sama. Ini bukan anggur gitu Pak, salah kesulitan mencari anggur di Solo. Ini namanya kalau tidak salah suruh. Kita dari pokok yang sama, misal di sini berbuahnya 5, di sini berbuahnya 1, di sini berbuahnya 3. Yang menjadi refleksi, apakah tidak mungkin ketika sama-sama dari pokok yang sama tapi buahnya berbeda? Seolah-olah aku bisa menghasilkan 3 buah, lah kayak kok koncoku iso 10. Pembelajaran menyatu bukan benalu, bukan parasit, berarti melihat kembali bahwa fokus kita adalah pokok yang sama, bukan membanding-bandingkan saya bisa berlayanan 10 kali lebih, saya bisa punya 3 buah, saya bisa punya banyak lebih. Padahal kita dari sumber yang sama. Kan ada kecenderungan seperti itu dalam kehidupan kita.
Apalagi kita menyadari bersama bahwa dalam berelasi banding kini ku mesti itu hak panjenengan. Bandingke Yuda kalau liyane Yuda. Itu pasti terjadi dan kita perlu ingat kembali bahwa pokok anggur yang benar itu adalah Yesus sendiri. Dia memberikan nutrisi untuk pertumbuhan masing-masing ranting-rantingnya dan tidak memberikan penghakiman kecuali ranting itu tidak berbuah. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada sebuah istilah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ibu bapak bisa tahu kalau buah mangga itu manis, yang pertama kali dipuji adalah mangganya manis atau wit pelemnya hebat. Mangganya manis. Jadi yang menjadi pembelajaran pentingnya adalah bukan karena iki lo aku wis peladosan, iki lo aku wis khotbah, iki lo aku wis menehke kabeh, men iso paring, men iso memberikan yang terbaik. Tapi kita lupa siapa yang menjadi sumber dari kehidupan kita. Kita hanya perantara untuk berbuah. Ketika ini dipotong, dia kehilangan sumbernya. Dan bisa saja dia mati dan layu. Ini menjadi pembelajaran bagi kita. Menyatu bukan menjadi benalu ataupun parasit adalah momen di mana kita melihat kembali dalam kehidupan kita. Siapa yang hendak kita permuliakan? Sang pokok anggur yang benar? Atau karena ini loh buah-buah yang sudah saya peroleh? Slide selanjutnya. Sepertinya mati. Yang parasit. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema kita pagi hari ini cukup menarik. Karena berbicara tentang bukan benalu dan bukan parasit. Nah, ini tentang parasit. Bagaimana parasit itu mengganggu, merusak. Ini bagaimana berbuah lebat. Ketika menjadi pokok anggur yang benar, Yesus mengingatkan tentang pentingnya tinggal di dalam Dia. Seolah-olah bahasa puitisnya adalah bersama-sama. Dalam kehidupan kita, kebersamaan, relasi itu menjadi penting. Ketika relasi kita baik, permasalahan sederhana, permasalahan besar bisa saja menjadi kecil. Tapi ketika relasi kita tidak baik, tidak salah pun dicari kesalahannya. Pawadane napa? Sengit. Itu yang menjadi refleksi kita ketika kita melihat bukan benalu, bukan parasit. Ada momen melihat kembali dalam kehidupan kita. Kebersamaan kita menjadi benalu atau menjadi parasit. Ibu bapak dan saudara-saudara, dalam menjadi pokok anggur yang benar, Yesus mengupayakan bagaimana merawat anggur itu sendiri. Jadi ada upaya Allah sang pengusaha yang menanam, merawat, itu juga yang turut memelihara kehidupan kita. Caranya dengan apa? Dipotong yang menjadi benalu, yang menjadi parasit. Parasit ini bisa kita maknai apapun. Konon kabarnya kalau mau berjalan cepat, berjalanlah sendirian. Tapi kalau kita mau berjalan dengan perjalanan yang jauh, kita perlu berjalan bersama-sama. Itu kondisi kita ketika menghayati Yesus sebagai pokok anggur yang benar. Kita mau berjalan dalam berbagai macam hal dalam kehidupan kita yang tidak hanya pada momentum-momentum tertentu, tapi ada misteri Allah yang panjang dalam perjalanan kita. Ibu bapak dan saudara-saudara, Allah adalah kasih.
itu menjadi keyakinan kita. Bagaimana kita merayakan iman kita. Selanjutnya, Mas. Kita diundang untuk menjadi ranting yang tetap menyatu dalam pokok anggur. Ada kesatuan yang tidak hanya sebuah kepercayaan saja, tapi dalam kesatuan itu ada kepekaan atau kepedulian. Kepekaan atau kepekaan? Peka, bukan PK. PK atau peka, Pak Jalur? PK. Ya, ada kepekaan di mana kita tidak hidup sendirian. Kita bersama yang lain, dan yang lain ini belum tentu sama dengan kita. Yang menjadi fokus kita adalah sumber dari kehidupan kita. Ibu bapak dan saudara-saudara, ketika kita menghayati Yesus sebagai sumber kehidupan kita, berarti kita juga melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yesus memberikan banyak keteladanan dalam kehidupan. Yang paling sering kita dengar tentu berkaitan dengan kasih. Bacaan leksionari kita tadi juga menunjukkan bahwa Allah adalah kasih. Dalam surat 1 Yohanes. Ibu bapak dan saudara-saudara, hidup yang tinggal di dalam Kristus menjadi laku, berarti kita dipanggil juga untuk terus mengupayakan kebaikan dalam kehidupan kita. Bukan menjadi benalu, bukan menjadi parasit. Tapi kita juga ingat siapa yang menjadi sumber dalam kehidupan kita. Saya ingin menutup percakapan kita pada pagi hari ini dengan sebuah lagu Gambel. Aku sing menerke atimu, aku sing mapake lakumu, siji-sijine sing ngerti, ora bakal ngelarani, malah mbok tinggal karo liyane. Itu tadi lirik lagu Gambel. Bayangkan ibu bapak, kalau Gusti Yesus yang pokok anggur yang benar tadi menyanyikan lagu itu. Angel bayangke nggih, wong Gusti Yesus biasanya para suci. Tapi bagaimana kita merefleksikan ketika Yesus, aku sing menerke atimu, mapake lakumu menjadi sumber kehidupanmu. Siji-sijine sing ngerti, pokoknya cuma satu yang tahu. Tidak akan menyakiti. Wong menjadi sumber nutrisi dari pokok anggur yang benar kan sumbernya dari pokok itu. Tetapi malah mbok tinggal karo liyane. Mbok tinggal karo liyane bisa kita maknai bagaimana kita malah menjadi benalu atau parasit, atau seolah-olah aku iso dhewe, aku iso lho dhewe rasa nggo liyane. Aku iso mlaku ngadepi permasalahanku dhewe, iki lho aku, iki lho sing ameh tak lakoni. Itu akan menjadi kekecewaan tersendiri. Dan iman kita adalah iman yang mempercayakan kehidupan kita pada sang pokok anggur yang benar. Belum ada yang batuk ibu bapak. Kiranya kita dimampukan untuk menjadi pokok anggur yang benar, yang diteladankan oleh Yesus. Kita menjadi ranting-ranting mewartakan kasih dalam kehidupan kita. Meskipun itu tidak mudah, ada berbagai macam hal yang menanti dalam kehidupan kita. Dan Minggu Paskah yang kelima ini mengingatkan kembali bahwa kita memiliki sumber yang memberikan segalanya bagi kehidupan kita, yaitu Yesus, sang pokok anggur yang benar. Amin. Saat teduh bagi kita.